Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi operasi hitung pada matriks. Operasi hitung pada matriks itu berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum masuk ke materi hari ini, ayo kita mengingat konsep matriks terlebih dahulu. Apa ya yang disebut matriks? Matriks ini adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom dan biasanya ditulis dalam bentuk kurung siku atau kurung biasa. Contoh penulisan matriks itu harus dituliskan dengan huruf kapital. Misalkan ada sebuah matriks yang memiliki elemen A11, A12, A21, dan A22. A di sini adalah A yang non kapital ini adalah elemen dari matriks. Sedangkan 11 ini adalah menandakan baris pertama dan kolom pertama. Berarti A12, teman-teman masih ingat ya, bahwa ini menandakan elemen baris pertama kolom kedua. Yang ini elemen baris kedua kolom pertama atau kolom ke-1, dan yang ini adalah elemen baris kedua kolom kedua. Nah, itu adalah konsep awal dari matriks. Sekarang kita akan masuk ke operasi matriks. Operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Dua buah matriks atau lebih bisa dijumlahkan apabila memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Ordo itu adalah ukuran. Dan penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut. Maksudnya seletak itu bagaimana ya? Mari kita lihat. Misalkan di sini terdapat matriks A dengan elemen A11, A12, A21, dan A22. Matriks A ini memiliki ordo 2 kali 2 yang artinya 2 baris dan 2 kolom. Kemudian ada matriks B yang memiliki elemen B11, B12, B21, dan B22. Matriks B ini juga memiliki ordo yang sama, yaitu B2 kali 2, yaitu 2 baris dan 2 kolom. Maka, karena ordonya sama, matriks A dan B itu bisa dijumlahkan. Misalkan akan menghasilkan matriks baru, yaitu matriks C. Matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Maka kita lihat elemen yang seletak, maksudnya yang ada di elemen baris pertama kolom pertama. Berarti A11 dan B11 itu dijumlahkan. Kemudian A12 dan B12 juga dijumlahkan. Selanjutnya A21 dan B21 dijumlahkan. Dan yang terakhir A22 dan B22 dijumlahkan. Itu maksud dari elemen seletak, yaitu yang posisinya sama. Letak baris dan kolomnya sama. Jadi itu untuk penjumlahan matriks. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan matriks sebagai berikut. Matriks A 1, 2, 3, 4. Dan matriks B 5, 6, 7, 8. Tentukan matriks A tambah matriks B. Berarti kita tinggal jumlahkan elemen seletak. 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, dan 4 tambah 8. Maka hasilnya adalah 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, dan 4 tambah 8, 12. Jadi hasil penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B adalah 6, 8, 10, dan 12. Kita lihat ordonya juga sama ya, 2 kali 2. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke pengurangan matriks. Sama seperti dalam penjumlahan, ordo matriks yang digunakan juga harus sama. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut. Jadi syaratnya masih sama, ukuran matriks atau ordonya harus sama.
Kita lihat ya, misalkan ada dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo 2 kali 2, matriks B juga dengan ordo 2 kali 2. Apabila kita kurangkan A kurang B, maka A11 itu dikurang dengan B11, A12 itu dikurang B12, A21 dikurang B21, dan A22 dikurang B22. Jadi, secara garis besar hampir sama dengan penjumlahan. Hanya kalau tadi tandanya itu atau operasinya itu adalah ditambah, kalau yang ini ya tinggal dikurang. Kita perhatikan contohnya ya. Diberikan matriks sebagai berikut. Misalkan ada matriks A 9, 8, 7, 6. Matriks B 4, 3, 2, dan 1. Maka berapakah nilai A kurang B? Kita lihat. Di sini elemen A satu-satunya 9, sedangkan di matriks B adalah A satu-satunya adalah 4. Maka kita lihat elemen baris pertama kolom pertamanya menjadi 9 dikurang 4. Kemudian 8 kurang 3, 7 kurang 2, dan 6 kurang 1. Begitu ya. Nah, kemudian ini menghasilkan 9 kurang 4 hasilnya 5, 8 kurang 5, 8 kurang 3 hasilnya 5, 7 kurang 2 juga hasilnya 5, dan 6 kurang 1 itu juga 5. Hasilnya untuk pengurangan matriks A dan matriks B itu ternyata 5, 5, 5, 5. Selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi ya hampir sama dengan penjumlahan matriks, hanya kalau yang ini dikurang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke perkalian matriks dengan skalar. Untuk perkalian matriks itu ada dua jenis teman-teman. Ada perkalian matriks dengan skalar, ada juga perkalian matriks dengan matriks. Apa itu skalar? Skalar itu adalah sebuah bilangan yang ada di depan matriks yang harus dikalikan. Nah, caranya yaitu mengalihkan semua elemen dalam matriks dengan bilangan skalar yang tadi di depan. Skalar itu dilambangkan dengan huruf K. Contoh, jika ada sebuah K yang bernilai 2 dan matriks A yang elemennya 1, 3, 4, dan 5, tentukan K dikali A. Berarti kita tinggal substitusikan ya, K-nya 2 dikali matriks A-nya 1, 3, 4, dan 5. Maka tadi kita tinggal mengalihkan semua elemen dengan K. Jadi kita dapat 1 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan 5 kali 2. Sehingga hasilnya 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan 5 kali 2, 10. Sudah selesai. Begitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah. Tinggal kita lihat. Nah, K-nya di sini itu tidak hanya bilangan bulat positif. Mungkin nanti teman-teman menemukan K-nya bisa bilangan bulat negatif atau bahkan bilangan pecahan. Mungkin juga bilangan desimal. Jadi bisa bilangan apa saja di sini. Hanya caranya sama, dikalikan ke setiap elemen pada matriks. Begitu ya. Baik, kita ke perkalian yang terakhir, yaitu perkalian dua buah matriks. Nah, untuk perkalian dua buah matriks, dia bisa dilakukan dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Maksudnya bagaimana? Misal ada sebuah matriks A, dia ordonya 2 kali 3 misalkan. Kemudian ada sebuah matriks B, dia bisa dikalikan apabila si B-nya itu punya barisnya 3. Kenapa harus 3? Karena, harus 2. Karena tadi kan si A-nya 3 kali 2. Berarti baris yang B itu harus sama dengan kolom A, yaitu 2. Lalu kolom B-nya harus berapa? Bebas. Misalkan mau misalkan mau 2 kali 4 boleh. Misal gini ya. Ada sebuah matriks A tadi itu 2 kali 3.
3 kali 2 ya tadi. 3 kali 2. Nah, maka dia hanya bisa dioperasikan atau dikalikan dengan sebuah matriks lain yang memiliki barisnya 2. Begitu. Kolomnya berapa tadi? Boleh bebas. Mau 1, mau 2 lagi, mau 3, mau 4 misalkan silahkan. Yang penting yang menjadi syarat itu adalah ini. Harus sama. Nih, kolom baris B harus sama dengan kolom A. Itu maksudnya ya. Nah, di sini kemudian dan elemen-elemen hasilnya diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris dan kolom yang bersesuaian. Kita ambil contoh misalkan di sini A-nya kan 2 kali 2 dan B-nya juga 2 kali 2. Berarti karena baris dan kolomnya yang berdekatan ini sama berarti bisa dikalikan. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berarti untuk C A kali B ini sama dengan kita lihat tadi. Kita harus mengalihkan elemen baris dan kolom yang bersesuaian. Kita lihat. Di matriks A, baris satunya adalah A11 dan A12. Sedangkan di matriks B, itu kolom satunya adalah B11 dan B21. Berarti kita tinggal kalikan baris dan kolom. Baris satu kolom satunya itu A1 dikali B1. Kemudian ditambah dengan A12 dikali B21. Jadi arahnya seperti itu teman-teman. Misalkan tadi ya, nih baris, berarti baris yang pertama, ini berarti ya. Nah yang ini dikali dengan kolom yang pertama ini. Gitu, jadi baris kali kolom. Kemudian berarti yang kedua apa? Yang kedua ya berarti masih baris 1, tapi kolomnya kolom kedua. Begitu. Jadi A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Gitu. Selanjutnya kita maju nih ke baris yang kedua. Karena kan tadi baris satunya sudah ya. Kita maju ke baris yang kedua. Berarti baris kedua dikali kolom pertama nih yang di B. Berarti A21 sama B11 ini dulu ya. Jadi kita dapat A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Selanjutnya yang terakhir berarti baris kedua di kolom A. Baris kedua di matriks A ini kita operasikan dengan kolom kedua di matriks B. Berarti kita dapat A21 dikali A12. Kemudian ditambah A22 dikali B22. Begitu. Jadi arahnya ingat ya, ada polanya atau ada arahnya. Baris kali kolom. Kemudian baris kali kolom. Dan elemen-elemen yang berdekatan atau bersesuaiannya kemudian setelah dikalikan ditambahkan. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh di bawah ini. Oke. Kita ke contoh ya. Contoh perkalian dua buah matriks. Misalkan diberikan matriks A itu dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Dan matriks B-nya 5, 6, 7, dan 8. Tentukan matriks A dikali matriks B. Ingat ya, tadi berarti baris pertama dikali kolom yang pertama di B. 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Kemudian masih baris pertama dikalikan ke kolom yang kedua di baris B. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Selanjutnya kita lihat baris kedua dikali kolom pertama. Jadi 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Dan yang terakhir baris kedua dikali kolom kedua. Berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Maka hasilnya 1 kali 5 itu 5 tambah
2 kali 7 itu 14, berarti totalnya 19. Sekarang 1 kali 6, 6, tambah 2 kali 6, 16, 6 tambah 16, 22. 3 kali 5, 15, tambah 4 kali 7, 28. Hasilnya adalah 43. Selanjutnya, 3 kali 6, 18, ditambah 3 kali 4 kali 8, 32. Maka hasilnya 50. Selesai. Mendapatkan hasil 19, 22, 43, dan 50 dari hasil perkalian dua buah matriks. Tadi ingat syaratnya. Dia harus sama apanya? Kolom A dan baris B-nya. Begitu teman-teman. Nah, sekian pemaparan materi untuk operasi hitung matriks. Jadi nanti silahkan teman-teman berlatih karena memang untuk operasi hitung matriks ini tidak bisa hanya satu kali latihan, tapi teman-teman harus banyak latihan agar terbiasa untuk melihat pola dan langkah pengerjaannya. Oke, sampai sini materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar.